Assalamualaikum semua. Pagi ini Mama mau masak secim ya, yang dari kebun halaman rumah. Itu udah lumayan besar-besar. Ada yang separuh yang sudah besar, ada yang separuh masih kecil. Karena takut ketuaan, jadi Mama ambil separuh ya buat dimasak hari ini. Mama ngambilnya hati-hati ya, soalnya masih ada bibit yang kecil-kecilnya di bawahnya. Takut keangkat juga ya, jadinya dipotesin gak sama akarnya. Karena nyemainya enggak barengan, jadi ada yang udah besar, ada yang masih kecil-kecil. Yang ini alhamdulillah nggak kena ulat ya. Yang belah pojok itu habis dimakan ulat. Yang baru mampir ke channel Mama, jangan lupa subscribe ya, biar Mama semakin semangat membuat konten setiap harinya. Hari ini Mama nggak masak apa-apa ya, cuman sayur sama sisa ada cuek dan goreng tempe saja. Soalnya Mama beberapa hari ini nggak enak badan ya, itu juga bersih-bersih rumah dibantu sama Pak Su, mumpung ada di rumah dianya. Jadi Mama nggak sempet belanja-belanja keluar. Apalagi tukang sayurnya kadang ada kadang enggak ya, semaunya dia kali ya kalau mau dagang. Jadi kita buat apa yang ada saja, karena alhamdulillahnya secimnya ada yang besar, jadi bisa disayur ya. Itu juga kangkung sebenarnya udah bisa dipanen ya, cuman Mama hari ini nggak mau kangkung, mau ada yang berkuah-kuah sedikit. Sebelumnya kita cuci dulu karena takut ada ulat atau cacing. Mama lihat dulu di kulkas, ada tempe juga masih ada, jadi mau goreng tempe. Itu jeruk satu lagi ya, ambil tomat dan sisa kemarin cueknya ya buat digoreng nanti. Itu susu jahenya Aa Fardan gak dihabisin tadi malam, dibeliin sama ayahnya. Mohon maaf ya, hari ini Mama agak lesu untuk membuat menceritakan semua kesehariannya ya. Karena ini organik, jadinya aman ya Bun, tanpa memakai pestisida. Mau nggak dicuci juga nggak apa-apa sebenarnya, soalnya udah disiram tadi paginya. Tapi biar lebih aman, Mama cuci lagi ya, biar nggak ada binatang yang kecil-kecil atau ada binatang yang ada nempel di daunnya. Kalau kita nanam sendiri itu lebih aman ya Bun, dan lebih percaya sama sayuran kita sendiri karena tidak memakai bahan kimia. Soalnya Mama paling resep yang namanya bertani ya, omong-omong suaminya tukang tani. Tapi walaupun suami tukang tani, Mama masih belajar sendiri soal nanam-nanam, gak pernah nanya-nanya juga sih sama suami, jadi belajar otodidak benar-benar sendiri nanam di depan rumah. Paling kalau gagal sayurannya, suami paling ketawain, itu kerapetan nanamnya. Diam aja, paling juga ketawa ngelihat tanamannya jelek. Mama pisahin batang sama daunnya ya, karena batangnya agak lumayan keras
daun lebih cepat layunya ya kalau ditumis. Mama itu nggak sehatnya karena udah hampir 10 hari ya. Mama sakit lambung, perut kembung. Kemarin perutnya kembung, jadinya sesak napas. Terus sembuh tuh, berobat. Sekarang sesak napas yang udah enggak sama kembungnya, ganti sama sakit di ulu hati. Kayak kalau Sunda nama nyeri angen, lambungnya sakit, perih. Mama sampai muntah gitu ya kemarinnya. Ini udah agak mendingan, bisa masak buat suami. Kalau buat tempe mama pakai bumbu siap saji saja ya, soalnya suami sama anak udah suka ya sama bumbunya. Cepet kering katanya, kriuk kalau digoreng. Yang pedas ya bumbu goreng tempenya yang rasanya agak pedas, yang makanya agak kekuning-kuningan gitu ya, bumbunya nggak putih. Mohon maaf mama nggak pakai hijab ya karena pasti pagi, jadinya cuman sepotong ya videonya, soalnya mama nggak pakai hijab. Goreng tempenya mau setengah aja dulu, jadi setiap mau makan baru goreng tempe biar garing pasti makannya. Itu ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Alhamdulillahnya suami yang bawa ya dari tempat kerjaannya. Emang suka ada sisa dari jualan sayurannya, kadang-kadang dibawa ke rumah. Kalau nggak ada sisa ya mama beli sendiri di pasar. Untuk sayurannya mama tumis biasa ya bun. Tadinya mau bikin capcay, cuman mama lupa wortelnya udah dimasak kemarin. Mau pakai tahu juga lupa ya, tahunya udah digoreng. Mau dipakein tomat ya sebelah. Kita tumis sekarang. Kita masukkan batang-batang secimnya ya bun. Setelah agak layu, kita masukkan air sedikit, kan daun-daun secimnya. Beri air dan bumbu-bumbu ya bun, saya pakai saus tiram, ladaku, dan penyedap. Aduk-aduk ya bun, jangan lupa beri air ya, dan tes
rasa dulu ya nantinya, karena anakku yang bocil suka banget sayuran yang di kuah. Jadi agak dibanyakin kuahnya. Di sebelahnya saya mau menggoreng tempe ya bun, karena di sebelahnya itu sebenarnya tungku untuk membakar ya bun, jadi merah buat agak-agak bara gitu ya bun ceritanya. Tungku emang khusus buat membakar ya bun, panggang-panggang, cuman saya belum pernah nyobain. Pas masak ternyata minyaknya itu meletup, nggak tahu kenapa, padahal minyaknya minyak baru ya bun, bukan minyak bekas cuwe ataupun bekas ikan. Minyak baru dan teflonnya pun teflon baru dicuci. Mungkin karena ada air, tapi dilap dulu sih bun, dia meletup, ada tragedi ya bun. Tuh, pasti masukin itu langsung meletup, jadi saya tutup. Saya nggak berani, saya pindahin ke kompor yang sebelah sini. Tuh, minyaknya itu meletup, padahal nggak ada air. Mungkin karena uapi tutupnya ya, meletup terus. Tapi dari pertama juga udah meletup. Saya jadi takut ya bun, nggak berani kalau ada minyak meletup kayak gitu. Jadi saya putuskan untuk mengganti teflonnya dan mengganti minyak yang baru ya bun. Saya coba masih meletup tidak gitu. Sebelumnya saya tutup dulu karena saya juga takutnya sama seperti itu, meletup. Sebenarnya belum panas ya bun, tapi saya langsung taruh aja. Takutnya dia itu meletup juga, jadi langsung saya tutup. Kalau ngegoreng tempe, favoritnya suami saya bun, harus ditepungin. Kalau digoreng biasa itu suami saya kurang suka, tapi sayanya yang suka. Kadang-kadang enggak setujuan ya bun, namanya juga dua kepala ya bun, beda-beda kesukaan. Saya nggak suka diteriguin dan suami suka diteriguin. Anak-anak sih nurut aja apa yang dimasak sama ibunya, tapi saya kebanyakan yang ngalah ya bun, biar suami rajin-rajin makan di rumah. Nah ini juga masih meletup bun, ternyata saya juga masih bingung ini kenapa minyaknya baru, teflonnya baru, tapi kok meletup juga ya bun. Tuh sampai ngebul kayak gitu tuh, saya takut daripada apinya api kecil. Pokoknya menggoreng hari ini itu banyak dramanya ya bun, sampai minyaknya itu nempel semua ke kompor, ke keramik. Alhamdulillahnya nggak sampai kena tangan. Ini saya matiin sebenarnya, pas mau diangkat itu saya matiin dulu, saya takut.
Nah, dan yang ini baru bener saya menggoreng cuek. Sisa yang kemarin saya goreng lagi ya bun, karena suami paling suka cuek jangilus. Jadi kalau sekali beli itu saya agak banyak ya bun buat stok. Tapi saya sukanya cuek tongkol. Ya berbeda lagi ya bun seleranya. Suami sama saya itu emang agak berbeda soal makan. Dia nggak suka tongkol, tapi saya suka tongkol. Saya nggak suka jangilus. Dia suka banget sama jangilus sama etem, tapi saya nggak suka etem ya bun. Kalau anak-anak sih alhamdulillahnya nurut aja ya, mereka suka keduanya.